Bismillahirrahmanirrahim. Fasaniha jaryumain ala untuwin maghsulin. Dan bermula yang keduanya syarat-syarat wudu itu mengalirkan air di atas anggota yang dibasuh. Anggota wudu yang wajib dibasuh adalah muka, dua tangan, dan dua kaki. Ketiga anggota yang wajib dibasuh ini disyaratkan ketika membasuhnya harus terjadi jaryuma atau mengalirnya air di atas anggota tersebut. Dia harus ada perpindahan air dari satu bagian ke bagian yang lain. Ketika membasuh muka, harus ada perpindahan air dari satu bagian muka ke bagian muka yang lain. Ini yang disebut dengan jaryul ma, mengalirnya air. Jadi air bukan hanya tetap pada tempat pertama sekali dia kena, akan tetapi mengalir ke tempat yang lain. Demikian pula ketika membasuh tangan, ini harus terjadi jaryuma, mengalirnya air. Artinya air itu bukan hanya tetap pada satu bagian, tapi dia berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Demikian pula ketika membasuh kaki. Jadi semua anggota yang wajib dibasuh disyaratkan mesti terjadinya pengaliran air. Fala yakfi ayyamassahul ma'u bila jaryanin, maka tidak cukuplah bahwa menyentuh akannya anggota yang dibasuh oleh air bila jaryanin dengan tidak mengalir. Jadi karena yang disyaratkan mesti mengalir, kalau air itu hanya mengenai anggota yang dibasuh tanpa terjadi jiryan, tanpa terjadi silan, tanpa mengalir, tanpa berpindah dari tempat dia terkena ke tempat yang lain, la yakfi. Ini belum memadah atau belum mencukupi syarat, sehingga basuhan tersebut belum sah. Kenapa tidak cukup hanya terkena air tanpa terjadi aliran? Li'annahu la yusamma ghaslan, karena bahwa sungguhnya demikian itu tidak dinamakan akan membasuh. Yang diperintahkan dalam ayat faghsilu wujuhakum, ilah basuhlah muka kalian. Di makna membasuh itu adalah jaryanul ma, mengalirkan air. Tanpa terjadinya mengalir air, ini belum terbenar pemahaman daripada ghaslan. Dia belum termasuk musamma daripada ghaslan, sehingga dia belum sah untuk dikatakan sebagai membasuh anggota yang wajib dibasuh tersebut. Wasalisuha alla yakuna alaihi ay alal udwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran darran. Dan bermula yang ketiganya syarat-syarat wudu itu bahwa tidak adalah di atasnya anggota, artinya di atas anggota itu yang mengubah bagi air akan sebagai berubah yang memudaratkan. Syarat yang ketiga, agar wudu itu sah, jangan sampai di atas anggota wudu ada benda yang bisa mengubah air. Di atas muka jangan ada sesuatu yang bisa mengubah air, baik mengubah warnanya, mengubah rasanya, atau mengubah baunya. Di atas tangan jangan ada sesuatu yang bisa mengubah air. Di atas kaki juga jangan ada sesuatu yang bisa mengubah air. Juga di atas kepala jangan ada sesuatu yang bisa mengubah air. Taghayyuran darran, akan sebagai berubah yang memudaratkan.
Ini dikaitkan dengan tagayyuran darran, artinya ada perubahan-perubahan pada air yang tidak bermasalah. Karena disyaratkan jangan ada sesuatu yang bisa mengubah air pada anggota, karena apabila air itu telah berubah dengan sesuatu yang ada pada anggota, maka air tersebut tidak lagi termasuk air yang suci menyucikan, sehingga dia tidak mampu menyucikan anggota yang dibasuh. Nah, untuk berubahnya air yang bisa menyebabkan air tersebut tidak lagi sah digunakan untuk bersuci, ini ada dua macam. Yang pertama, tagayyuran katsira, berubahnya banyak dalam kasus bercampur dengan benda suci. Dan yang kedua, tagayyuran qalila, berubahnya sedikit, malah tidak berubah sama sekali, yaitu apabila bercampur dengan najis. Maka di sini disyaratkan jangan sampai terjadi perubahan pada air dengan berubah yang memudaratkan. Artinya, kalau hanya berubah sedikit tanpa mengubah nama air, tetap dia terbenar dengan nama air mutlak, maka perubahan ini tidak bermasalah. Jadi yang penting, jangan ada benda yang benda itu bisa mengubah air, tagayyuran darran, dengan perubahan yang memudaratkan, sehingga air tersebut tidak lagi sah digunakan untuk bersuci. Wahailun kada'faranin wa sandalin khilafan li jam'in. Contoh, sesuatu yang bisa mengubah air, misalnya ada za'faran di atas anggota. Seperti za'faran dan kayu cendana. Misalnya ada cendana di tangan, di muka, di kaki, dan lain sebagainya. Jadi bila ada benda-benda ini, ketika anggota dibasuh, airnya berubah, maka air tersebut tidak lagi sah untuk menyucikan anggota yang dibasuh. Maka harus dibasuh ulang dengan menggunakan air yang mutlak dan tidak terjadi perubahan oleh benda yang ada di atas anggota tersebut. Khilafan li jam'in, aku khilaf akan sebagai khilaf bagi satu jamaah. Artinya ada sekelompok ulama yang menyatakan berubahnya air dengan benda yang ada pada anggota ini tidak menyebabkan tidak sahnya wudu, atau tidak disyaratkan adanya, tidak disyaratkan tidak adanya benda yang bisa mengubah air di atas anggota yang dibasuh. Warabi'uha alla yakuna 'alal udwi hailun bainal ma'i wal maghsuli kanuratin wa syam'in wa duhnin jamidin wa aini hibrin wa hinain bi khilafi duhnin jarin ay ma'iin wa in lam yasbutil ma'u alaihi wa asari hibrin wa hinain. Dan bermula yang keempatnya syarat-syarat wudu itu bahwa tidak adalah di atas anggota itu penghalang di antara air dan yang dibasuh. Di syarat yang keempat, jangan sampai ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit atau bulu pada anggota yang dibasuh. Karena kalau ada sesuatu yang bisa menghalangi air, sama dengan yang ada di bawah benda tersebut, anggotanya belum terbasuh. Nah, sehingga wudunya tidak sah. Kanuratin, misalnya seperti kapur, seperti wasyamin, seperti lilin, waduhnin jamidin, dan seperti minyak yang beku. Wa'ainin hibrin, dan seperti tinta. Wahinain, dan seperti daun pacar. Bikhilafi duhnin jarin, dengan sebalik minyak yang mengalir. Artinya ma'in, minyak yang cair. Jadi minyak yang
jamid, minyak yang sudah beku, ini bisa menghalangi sampainya air ke anggota. Maka bila ada minyak yang sudah beku pada anggota kita ketika berwudu, minyak itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena bila minyak yang beku itu tetap berada pada anggota kita, maka dia bisa menghalangi air sehingga air tidak sampai ke kulit. Demikian pula ain hibrin, cinta yang memang ada bendanya. Wahinain, pacar yang memang masih ada bendanya. Bikhilafi duhnin jarin aimaiin, dengan sebalik minyak yang cair. Minyak yang cair yang terkena pada anggota badan ini tidak menghalangi sampai air kepada anggota. Wa in lam tasbutil ma'u alaihi, sekalipun tidak tetaplah air di atasnya anggota. Di badan itu kalau sudah terkena air, biasanya dia ketika dituangkan air, airnya akan langsung mengalir, tidak tetap pada tubuh atau tidak diserap oleh tubuh. Jadi kalaupun minyak itu bisa menyebabkan air tidak diserap oleh tubuh, tapi kalau minyak itu minyak cair, ini tidak bermasalah. Artinya tetap sah wudu bila tangan kita berminyak, muka kita berminyak, kaki kita berminyak, ketika kita membasuh muka, ketika kita membasuh tangan, ketika kita membasuh kaki. Wa in lam yusbutil ma'u alaihi, walaupun airnya tidak tetap. Begitu dituangkan, begitu kena air, langsung dia mengalir. Tidak ada air yang tetap pada anggota. Tidak apa-apa juga. Wa asari hinain, wa asari hibrin, wa hinain, dan dengan sebalik bekas daripada tinta dan bekas daripada pacar. Ini nggak apa-apa, misalnya tinta tadi ada innya, kemudian telah kita basuh, telah kita gosok, sehingga yang tersisa hanyalah asar, tidak ada innya. Ini tidak bermasalah. Demikian pula inai, ketika tidak ada lagi benda, hanya tinggal sisanya berupa warna, ini juga tidak bermasalah. Wa kaza yushtaratu ala ma jazama bihi kasiruna alla yakuna wasakhun tahta zufrin yamna'u sulal ma'i lima tahtahu. Dan demikian pula disyaratkan berdasarkan atas barang yang telah menjazam dengannya barang oleh kebanyakan ulama. Akan apa disyaratkan? Kan bahwa tidak ada lah daki di bawah kuku yang bisa menegah ianya daki akan sampai air bagi barang di bawahnya kuku. Syarat yang disepakati, jangan sampai ada penghalang di antara anggota yang dibasuh dengan air. Kemudian tentang masalah adanya daki di bawah kuku. Ini menurut pendapat yang telah direkomendasikan oleh kebanyakan ulama, juga bisa menyebabkan tidak sahnya wudu. Artinya, menurut pendapat yang telah direkomendasikan oleh kebanyakan ulama, juga disyaratkan jangan sampai di bawah kuku-kuku itu ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air. Di bawah kuku-kuku tangan, di bawah kuku-kuku kaki, ini semuanya dengan sampai ada benda yang benda itu bisa menghalangi sampai air ke bawah kuku. Khilafan li jam'in, aku khilaf akan sebagai khilaf bagi satu jamaah. Artinya ada sekelompok ulama yang menyatakan tidak disyaratkan tidak adanya benda di bawah kuku yang benda itu bisa menghalangi sampai air ke bawah kuku. Minhumul Ghazaliyu, sebahagian daripada mereka itu jamaah yang menyatakan tidak disyaratkan. Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, wa Zarkashiyu, Imam Az-Zarkashi, wa ghairuhuma, dan lain-lain.
wa atalu fi tarjihihi wa sarrahu bil musamahati amma tahtaha minal wasakhi, dan memperpanjang oleh mereka itu dalam mentarjihnya pendapat yang menyatakan tidak disyaratkan. Wasarrahu, dan mentasrihkan oleh mereka itu, menjelaskan oleh mereka itu, bil musamahati amma tahtaha, dengan memaafkan daripada barang di bawahnya kuku. Jadi menurut sekelompok ulama tidak disyaratkan tidak ada benda di bawah kuku, dan mereka menjelaskan bahwa daki yang ada di bawah kuku itu dimaafkan, kalaupun dia bisa menyebabkan air tidak sampai ke bawah kuku. Duna nahwi ajinin, ketiadaan seumpama ajin. Jadi kalau daki itu dimaafkan, tapi kalau adonan tepung atau benda-benda lain yang bukan daki, ini tidak dimaafkan. Ini artinya kalau menghindari jangan sampai adanya daki di bawah kuku, ini adalah hal yang sukar sehingga dimaafkan. Dan menghindari jangan sampai ada benda lain yang bukan daki di bawah kuku, ini tidak sukar sehingga tidak dimaafkan. Maka benda-benda lain misalnya kena tepung, kena elim, kena bedak dan lain sebagainya yang ada di bawah kuku, ini tidak dimaafkan, walaupun menurut ulama yang menyatakan tidak disyaratkan tidak adanya daki di bawah kuku. Wa syaral azra'iyu wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim, dan telah mengisyarahkan oleh Azra'i dan lainnya Azra'i kepada dhaif pendapat mereka itu. Menurut Imam Azra'i dan juga ulama-ulama lainnya, mereka menjelaskan bahwa pendapat yang menyatakan tidak disyaratkan tidak adanya benda di bawah kuku atau dimaafkan daki yang ada di bawah kuku, ini adalah pendapat yang dhaif, tidak bisa diamalkan. Waqad sarraha fit tatimmati wa ghairiha bima fi raudati wa ghairiha min adamil musamahati bi syai'in mimma tahtaha haitsu muni'a usulul ma'i bi mahallihi. Dan sungguh telah mengtasrihkan ia Imam Al-Mutawalli di dalam kitab At-Tatimmah wa ghairiha, dan lainnya kitab Tatimmah, bima fil raudati, dengan barang yang ada ya barang dalam raudah dan lainnya raudah, yaitu min adamil musamahati bi syai'in mimma tahtaha, daripada tiada memaafkan dengan sesuatu pun daripada barang di bawahnya kuku, sekira-kira ditegakkan akan sampai air pada tempatnya barang. Imam Al-Mutawalli dalam kitab Tatimmah, juga dalam kitab-kitab beliau yang lain telah menjelaskan isi raudah. Yang isi raudah tersebut menyebutkan apapun benda yang ada di bawah kuku, apabila bisa menghalangi sampainya air ke bawah kuku, ini tidak dimaafkan. Wa aftal Baghawiyu, dan telah mengifta oleh Al-Baghawi fi wasakhin, pada daki, hasala yang hasilnya daki daripada debu, bi annahu yamna'u sahhatal wudu'i. Imam Al-Baghawi telah memfatwakan bahwa daki yang ada di bawah kuku, yang daki itu merupakan kumpulan debu, ini bermasalah. Artinya bila tidak sampai air ke bawah daki yang berasal dari debu tersebut, yamna'u sihhatal wudu'i, dia bisa menghalangi sah wudu. Jadi menurut fatwa Al-Baghawi, bila di bawah kuku itu ada daki, yang daki itu merupakan hasil daripada debu yang menumpuk, sehingga menghalangi sampai air ke bawahnya, ini wudunya tidak sah. Bikhilafi ma nasya'a min badanihi wa huwal araqul mutajammidu. Dengan sebalik barang yang terjadi ianya barang daripada badannya seseorang,
dan bermula dianya barang itu keringat yang membeku. Jadi kalau menurut Al-Baghawi, daki yang ada di bawah kuku itu ada dua macam. Ada semacam daki yang merupakan perkumpulan daripada debu. Ini tidak dimaafkan. Dan ada semacam daki yang ini merupakan hasil daripada keringat yang membeku. Kalau ini dimaafkan. Wa jazama bihi fil anwari, dan telah mengjasam ianya musannif dengannya demikian dalam kitab Al-Anwar. Jadi penulis kitab Al-Anwar telah merekomendasikan pendapat yang disampaikan oleh Al-Baghawi. Dengan demikian kesimpulan tentang daki yang tentang kotoran yang ada di bawah daki ini ada 3 kelompok ulama. Kelompok ulama menyatakan mutlak tidak dimaafkan. Baik yang ada di bawah daki itu, yang dia ada di bawah kuku itu daki atau bukan daki, tapi benda lain seperti tepung, tetap tidak dimaafkan. Menurut Al-Ghazali dan ulama-ulama yang sependapat dengannya, bila yang ada di bawah kuku itu daki, ini dimaafkan. Kalau bukan daki, tidak dimaafkan. Menurut Al-Baghawi, daki juga ada 2 macam. Kalau daki itu merupakan hasil daripada keringat yang membeku, ini dimaafkan. Bila daki itu merupakan hasil daripada benda asing, atau seumpama debu, ini tidak dimaafkan. Wajazama bi fil anwar, dan telah menjazam ianya penulis Al-Anwar di dalam kitab Al-Anwar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.